Berkas Epstein kan sudah dirilis ke publik ya, tapi ada detail-detail mengerikan yang kayaknya luput dari perhatian banyak orang. Nah, kali ini kita akan bedah apa yang nggak dibicarakan siapa-siapa, dan percayalah, apa yang bakal kita bahas ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Oke, kita mulai dari sini ya. Tersembunyi di ribuan halaman dokumen ini, ada satu kata. Cuma satu kata. Kedengarannya sepele banget. Tapi kata ini muncul lebih dari 400 kali. Dan konteks penggunaannya, nah ini yang bikin merinding. Kata itu, ups. Iya, ups. Beneran. Epstein tuh bukan pakai kata ini buat hal-hal sepele kayak salah ketik atau apa. Dia pakai kata ini sebagai respon santai buat hal-hal yang mengerikan. Misalnya pas denger berita soal penyerangan ke perempuan muda atau bahkan kematian istrinya RFK Junior. Ini tuh kayak ngasih kita gambaran betapa normalnya kekejaman di dunia dia. Oke, kita masuk ke lapisan pertama. Hal-hal aneh dan membingungkan di dalam berkas ini. Karena ternyata ya, ada semacam bahasa kode dan tema-tema aneh yang muncul terus-terusan. Coba dilihat ini. Kata kanibal disebut 58 kali. Terus referensi ke pizza dan soda anggur ratusan kali. Banyak banget yang berspekulasi kalau ini tuh bukan lagi ngomongin makanan. Ini kode, bahasa rahasia buat aktivitas-aktivitas gelap yang bahkan kita nggak bisa bayangin. Nah, dari sini kita masuk ke jaringannya. Soalnya, ini tuh bukan cuma soal satu orang. Ini soal jaringan kekuasaan global yang super luas, dari Hollywood sampai ke istana-istana kerajaan. Jadi, siapa aja sih yang ada di jaringannya? Kita mulai dengan nama yang mungkin bikin kalian kaget. Guru New Age Deepak Chopra. Dari dokumen ini kelihatan dia nggak cuma ketemu Epstein sekali, tapi berkali-kali. Bahkan ikut makan malam pribadi di rumahnya di New York. Dan ini yang paling parah. Di sebuah undangan buat perjalanan ke Israel tahun 2017, Chopra nulis pesan ke Epstein, dia minta Epstein buat bawa gadis-gadisnya. Kalimat yang sumpah mengerikan banget. Chopra sendiri sih udah bilang menyesal atas penilaiannya yang buruk. Lanjut ya, tokoh politik besar berikutnya, mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak. Hubungan mereka ini dekat banget. Banyak email yang ngatur soal makan malam, pertemuan, sampai telepon-teleponan. Dan dengerin deh gimana Barak sendiri ngegambarin Epstein. Di sebuah surat, dia nyebut Epstein itu pengumpul orang yang bisa tahu segalanya tentang semua orang. Ini bukan lagi soal temenan biasa kan, ini soal ngumpulin informasi dan pengaruh. Jaringannya bahkan sampai ke keluarga kerajaan Eropa loh. Calon Ratu Norwegia, Putri Mahkota Mette-Marit, itu saling kirim email yang ramah sama Epstein antara 2011 sampai 2014. Ini tuh udah jauh setelah hukuman pertama Epstein dijatuhkan. Dan tahu nggak dia nyebut Epstein apa? Berhati lembut, seorang yang manis, dan sangat menawan. Gila kan? Kontras banget antara persepsi ini sama kejahatan yang sebenarnya. Benar-benar bikin ngeri. Skala koneksinya itu benar-benar gak main-main. Coba lihat, nama Woody Allen disebut lebih dari 7.000 kali. Vladimir Putin 1.000 kali lebih, seringnya dalam konteks Epstein yang lagi coba ngatur pertemuan. Nama Donald Trump juga sering banget muncul. Ini bukan sekedar kenalan biasa. Ini volume interaksi yang masif dengan orang-orang paling berkuasa di dunia. Oke, jadi kita udah tahu siapa aja yang dia kenal. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya dia ngendaliin ini semua? Jawabannya ada di mesin kontrolnya yang super detail dan rapi. Salah satu senjatanya ya pengawasan. Pilot pribadinya, Larry Vysotsky, disuruh beli kamera tersembunyi yang aktif karena gerakan dari toko mata-mata. Vysotsky sendiri bilang, luar biasa betapa kecilnya, seukuran flash drive. Dia ngaku mulai pasang kamera-kamera itu di dalam kotak tisu. Terus ada email yang bunyinya gini, ingat apa yang kita bicarakan ya, orang Rusia mungkin akan berguna. Maksudnya, buat masang kamera secara diam-diam. Nah, ini kan langsung memicu teori yang serem banget. Jangan-jangan rekaman ini dipakai buat meras orang di level internasional. Kontrolnya itu sampai ke staf-stafnya loh. Dia punya semacam buku panduan rumah tangga dengan aturan-aturan yang aneh sekaligus jahat. Pertama, AC harus selalu di 15 derajat Celcius. Kedua, ada aturan khusus buat naruh mainan seks. Ketiga, senjata api harus disimpan di laci samping tempat tidur. Dan yang paling mengerikan, aturan keempat. Tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Ini benar-benar budaya tutup mulut yang dipaksakan. Dan sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Kenapa? Apa sih yang mendorong semua ini? Jawabannya ada di lapisan cerita yang paling gila, ideologi dan tujuan akhirnya.
Semuanya ini berakar dari obsesi dia sama yang namanya transhumanisme. Gampangnya, itu keyakinan kalau manusia bisa berevolusi melampaui batasannya lewat sains dan teknologi. Terus, gimana dia mau terapin ide ini? Dia ngobrolin soal mendanai penelitian buat rekayasa genetika embrio manusia. Tujuannya, buat menciptakan apa yang dia sebut bayi designer dengan sifat-sifat yang lebih diinginkan. Dan rencananya jadi makin personal, makin mengerikan. Dia mau nyebarin DNA-nya sendiri. Dia berencana pakai peternakannya di New Mexico sebagai, dan ini kutipannya, pabrik bayi. Di situ dia mau menghamili sampai 20 wanita sekaligus. Yang paling gila, rencana ini dia ceritain ke ilmuwan-ilmuwan dan pebisnis-pebisnis ternama. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu misteri besar yang belum juga terpecahkan, kematiannya. Coba bayangin skenarionya. Agustus 2019, kurang dari 2 minggu sebelum dia meninggal di penjara, pengacara-pengacara Epstein ketemu sama jaksa federal di Manhattan. Kayaknya bakal ada sesuatu yang besar yang mau terjadi kan? Dan ini dia kuncinya. Sebuah dokumen FBI nyebutin ada diskusi, meskipun dalam istilah yang sangat umum, soal resolusi yang mungkin buat kasus Epstein. Ini petunjuk kuat banget kalau Epstein mungkin aja mau bekerja sama dengan pihak berwenang dan ngebongkar semua yang dia tahu. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling bikin penasaran. Kalau kita ingat lagi semua yang dia tahu, dan siapa aja yang bisa ikut terseret, apa kematiannya ini datang di waktu yang terlalu pas untuk ngelindungin banyak orang yang sangat berkuasa? Apa dia sengaja dibungkam? Pertanyaan ini jadi inti dari seluruh kasus ini. Dan jujur aja, bikin kita terus bertanya-tanya sampai sekarang.